Diduga akibat tak kuat karena diperas dan diintimidasi anggota polisi, seorang ASN di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat ini memilih untuk mengakhiri hidupnya. Bagaimana ini bisa terjadi, positive people? Inilah cerita kriminal di Aksa Nation YouTube channel. Jangan lupa subscribe. Nasib tragis menimpa seorang ASN di Kayangan, Lombok Utara yang bernama Rizkil Waktoni. Selain berprofesi sebagai ASN, Rizkil ini juga merupakan seorang imam masjid di daerahnya. Namun sayangnya, Rizkil ditemukan meninggal dunia dengan cara gantung diri pada 17 Maret kemarin ini di dalam kamarnya. Desas-desus berhembus, tragedi ini diduga akibat tekanan dan intimidasi dari aparat kepolisian. Salah satu anggota ya, dimana sebelumnya Rizky ini dituduh mencuri di sebuah minimarket. Rizkil merupakan seorang pemuda desa yang begitu bekerja keras meskipun almarhum ini anak sematawayang. Dia tetap berjuang untuk masa depannya. Sejak lulus SMA, Rizkil ini sudah merantau ke Malaysia untuk menjadi TKI. Nah, dia ini sempat kembali ke Lombok saat gempa. Lalu dari sisa uang hasil dari bekerja di Malaysia itu, dari merantaunya itu, dia pergunakan untuk membiayai kuliahnya. Karena keuletan Rizkil ini, dia juga ini berhasil meraih beasiswa di Malang, kemudian pindah ke Semarang. Nah, usai kuliah, akhirnya lulus juga dia sebagai ASN P3K di Dinas PUPR Lombok Utara. Meskipun sudah menjadi ASN P3K, Rizkil ini tetap bekerja keras. Dia ini berjualan es keliling untuk membantu perekonomian keluarganya. Lalu kenapa Rizkil bisa dituduh mencuri handphone? Jadi kejadiannya begini nih. Hari itu Rizkil ini mampir ke minimarket Alfamart dan secara tak sengaja dia ini memasukkan HP orang lain ke dalam tasnya. HP itu merupakan milik kasir Alfamart. Nah, dia ini baru sadar beberapa jam kemudian dan langsung mengembalikan handphone tersebut lewat proses mediasi. Nah, Rizkil ini dalam proses mediasi tersebut, Rizkil harus membayar denda senilai 2 juta rupiah. Kedua belah pihak ini bahkan sudah menandatangani perjanjian damai itu di atas materai. Jadi, dua-duanya ini udah sepakat damai. Nah, di mana seharusnya ini masalah tersebut harusnya ini udah selesai, namun justru menjadi panjang. Nah, meskipun sudah berdamai dengan pemilik handphone, namun Rizkil ini tetap dibawa ke Polsek Kayangan. Dia juga ini sempat ditahan selama semalaman dengan tangan diborgol. Tak lama setelahnya, Rizkil ini mulai mendapatkan tekanan oleh oknum anggota polisi yang menuntutnya 15 juta rupiah agar kasusnya ini tidak dilanjutkan. Tentu saat itu Rizkil ini pasti nggak mampu harus untuk membayar uang senilai 15 juta. Dari mana dia akan mendapatkan uang sebanyak itu kan? Dari mana kan? Bingung juga gitu ya. Nah, tahu Rizkil tak mampu membayar, bukannya diringankan atau dibebaskan dan sebagainya, justru jumlah yang harus dibayarkan Rizkil ini dinaikkan hingga 90 juta rupiah. Dalam kurun waktu 3 hari, hanya diberi waktu 3 hari. Mungkin sebab tekanan uang itulah Rizkil akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya. Mentalnya ini tentu sudah capek banget, udah down dengan tekanan-tekanan itu. Nah, sebelum kematiannya, Rizkil ini pun sempat menulis status di Facebooknya yang berbunyi, "Salah kira kue, lillah demi Allah, kenangku, HP nangku." Nah, gue ngerti ini artinya apa, tapi itu ada yang tahu artinya silahkan tulis di kolom komentar. Dan kematian Rizkil ini kemudian memicu kemarahan warga. Ratusan massa turun ke jalan menyerbu Polsek Kayangan untuk melampiaskan emosi dengan membakar kantor polisi tersebut. Motor-motor yang terparkir ini hangus, kaca jendela juga pecah. Pokoknya suasana malam itu mencekam. Dan lagi-lagi masyarakat kembali dibuat marah. Citra institusi dirusak oleh oknum anggota. Ya, yang begitulah ya, yang nyari-nyari anggotanya ya. Bagaimana ini menurut positive people? Semoga kejadian ini tak menimpa kita semuanya. Amin.